Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post yang menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan diberikan kesempatan untuk mewawancarai budayawan dan juga guru besar isi dan pasar, Pak Prof. Wayan Didir. Tentang apa? Tentang buku yang baru saja diterbitkan oleh beliau. Saya baru dapat informasi ternyata beliau juga penulis novel dan juga penulis buku puisi ya, Prof. Iya. Ya, kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabar, sehat ya, Prof? Astungkara. Tetap semangat. Prof, ini baru-baru ini meluncurkan buku ya, Prof, ya, tentang bintang novelnya, judulnya Bintang Panggung dan antologi puisi. Jalan-jalan. Jala-jalan itu ya, Prof, ya. Oh, jalan-jalan. Mungkin yang kalau saya pribadi kan sudah namanya Prof sudah luar biasa sebagai seniman, dan guru besar bidang seni tari ya, Prof, ya. Tapi ternyata juga bisa menulis novel. Gimana ceritanya, Prof, bisa menulis novel? Begini, saya kan sebagai koreografer, saya juga menyutradari sastra tari, drama tari, dan di sana ada kesempatan banyak buat saya mengarang ceritanya dengan pembabakannya, menyusun alur dramatiknya, sekaligus menyusun temang-temangnya. Dengan menyusun temang-temang ini itu sebenarnya kan sudah puisi itu. Ya, jadi mencari baris satu nadanya A, baris dua itu kan puisi sesungguhnya. Dan bagi saya itu yang membantu saya untuk menulis puisi begini. Itu yang pertama. Yang kedua, puisi-puisi yang saya tulis itu puisi-puisi yang sesungguhnya merupakan deskripsi tari, tetapi bernuansa sastra. Kalau deskripsi yang biasa itu kan cuma menguraikan saja dengan kalimat-kalimat biasa. Nah, dalam buku-buku puisi saya sebagai orang seni pertunjukan, semuanya itu saya uraikan dengan nuansa sastra. Sehingga orang yang membaca itu dapat informasi kesenian, khususnya seni pertunjukan, juga dapat merasakan nuansa sastranya gitu. Ya. Kalau yang nulis puisi berarti ini bukan buku pertamanya ya, Prof, ya? Bukan. Sudah berapa buku puisi ya? Pertama saya terbitkan tahun 2001 itu ada judulnya Poetika Tari yang terdiri dari 5 jilid. 5 jilid? Ya, 5 jilid, kecil-kecil tapi 5 jilid. Terus yang kedua sudah diterbitkan kumpulan puisi berbahasa Bali dengan judul Guno Gino Pergino. Itu tentang seniman semuanya, baik seniman tari, seniman kerawitan, dalang, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Lalu yang kedua itu adalah Kali Sengare. Ya, kebetulan Kali Sengare ini mendapat penghargaan sastra Rancaike, ya, terpilih sebagai sebuah karya yang diberikan penghargaan itu, yang isinya tentang nuansa Kaliuga sekarang. Baik kehidupan masyarakat, tanda-tanda zaman, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, yang ini judulnya Jala-Jalan. Ini mungkin idenya semacam minimalis gitu ya. Topiknya itu semua dari peristiwa berjalan. Jalan kaki santai, jalan kaki, pokoknya jalan, ada yang jalan buntu atau ada salah jalan dan lain sebagainya. Semua tema tentang jalan, makanya judulnya saya pilih Jala-Jalan. Jadi jala itu jaring, jalan itu jadi peristiwa berjalan yang dijaring menjadi sebuah puisi seperti ini. Apakah ini berdasarkan pengalaman Prof? Betul, ya, itu memang ya. Jalan-jalan itu ya. Ya, sebagai penulis itu kan itu yang harus saya tuangkan. Bahwa bagi saya jalan-jalan itu adalah sebuah olahraga, sebuah aktivitas sosial, dan juga meditasi, di mana saya sering mendapatkan inspirasi karya saya untuk ditulis. Itu. Oke. Ya. Kalau dari puisi ini yang paling katakanlah yang paling membuat Prof terinspirasi luar biasa, kemudian yang mendapatkan sesuatu lah dari ini, yang ketika jalan-jalan di mana gitu lah. Iya, ini ketika jalan-jalan di Puputan Renon, umpamanya. Jadi saya berjalan-jalan di sana, tidak saja saya memperhatikan diri saya yang sedang melilit lapangan, tapi peristiwa-peristiwa sosial yang ada di sekitarnya. Ada seorang pedagang yang dikejar-kejar di bom, lalu ada sekelompok
orang tua bersilaturahmi di padang rumput. Itu menjadi satu rekaman sosial bagi saya bahwa ternyata lapangan renun itu bukan saja tempat olahraga ya, tempat mencari penghidupan, juga tempat bertemu keluarga gitu. Ya, hal-hal yang seperti itu yang saya tangkap ya. Ini sudah ya. Berapa puisi di jalan-jalan? Ada 40-an lebih. Ya. 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 Ada macam-macam judulnya, Prof. 40 judul. Ya. Ya, adakah di sini mungkin ada kritik-kritik sosial juga, Prof? Kalau tadi misalnya Prof mengatakan ada yang ketika orang berjualan kemudian dirasa Satpol PP, ya. Itu yang Prof membuat. Iya, itu kan sebuah pesan bahwa begitulah sulitnya mencari penghidupan. Ya, seorang ibu yang masih harus masih ngomong anaknya diajak cari makan di tempat seperti itu, akhirnya mereka harus masih lari-lari. Nah, ini pesannya bahwa hidup ini memang harus dijalani dengan segala tantangannya, gitu. Ya, jadi kalau ada orang melihat bahwa hidup ini santai-santai saja, itu perlu dibaca ini, gitu. Apapun tingkatannya, itu setiap kehidupan itu ada tantangannya. Itu yang harus dihadapi ya. Kalau ini novel lagi satu ini, yeah. Ini judulnya Bintang Panggung. Yeah. Seperti ini bukunya. Yeah. Menggambarkan seorang penari seperti Bintang panggung yang di sini maksudnya adalah penari sepertinya. Iya, nah bintang panggung itu adalah seorang penari yang akhirnya berubah panggung dari panggung pertunjukan menjadi panggung usade. Jadi menjadi penari lalu beralih ke dukun pengobatan. Di Balian itu ya? Ya, karena ceritanya dia ketika dia di puncak-puncak kejayaannya itu banyak orang jatuh hati pada dia. Nah, jadi orang yang tidak diterima oleh dia itu jatuh sakit. Oke, lanjut Prof tentang bintang panggung ya tadi ya Prof ya. Jadi bintang panggung itu ada perubahan dari bintang panggung dia penari menjadi seorang balian gitu ya Prof. Ceritanya dia dulu di ketika masa jayanya sangat digemari, banyak penggemar gitu karena kemudian ada yang menyakiti karena cintanya ditolak gitu. Ditolak Kemudian ceritanya gimana Prof? Kemudian sampai dia jadi balian. Iya, begini, ketika dia dalam keputusasaan dia mendengar sesuatu yang terjadi di tempat gelungannya, di katung gelungannya. Itu ada bunyi ribut-ribut, dia kira, wah gelungan saya udah habis dimakan tikus ini. Nah, setelah dia turunkan, dia kaget. Ada lipatan kain putih, setelah dibuka ada keris kecil. Oh, keris kecil. Ya. Nah, lalu dia sama suaminya, siapa yang naruh keris kecil gini? Saya nari nggak pernah pakai keris gitu. Dan itu dia dengar itu setelah terjadi semacam hujan angin di sekitar tempat tinggalnya gitu. Nah, lalu setelah menerima itu beberapa waktu kemudian dia mimpi didatangi orang tua. Ya, dengan pesan kamu harus kembali ke kampung halamanmu. Nanti kamu ambil profesi baru ini sebagai dukun. Sebagai balian gitu ya. Itulah setelah dia berkonsultasi dengan seorang pendeta itu mengusulkan inilah tugas yang baru yang kamu harus lakukan. Jadi dalam menjalani hidup itu mengalir saja dan semuanya sudah ada di tangan Tuhan. Jadi setelah kamu tidak aktif lagi menari, masih ada sumber kehidupan kamu sebagai pengusaha. Gitu. Jadi dia bisa jadi penari lagi karena dia disakiti Prof ya, ditabrak gitu. Iya, dia merasa dirinya, kan dia penari galuh, dulunya penari oleg seperti ini ya, kemudian menjadi penari galuh. Nah, dengan luka-luka, lalu ada kaki patah, itu nggak bisa. Ada hal yang dia rasakan tidak pas untuk menjadi penari galuh itu. Ya gitu. Jadi kalau ini tadi kan puisi misalnya itu kan diambil dari inspirasi kenyataan lah. Nah, apakah novel ini juga diambil dari inspirasi? Kurang lebih begitu. Karena di dalam perjalanan saya sebagai penari, saya banyak bergaul dengan para penari yang pada akhirnya berubah profesi juga. Atau mendua profesi. Sebagai penari dan sekaligus sebagai dukun. Itu atau sebagai penari menjadi pemangku. Dan itu banyak terjadi karena proses penari yang benar itu dia akan melalui proses penyucian mewinten itu. Jadi setelah dia mewinten,
Maka itu satu step lagi, dia tinggal melaksanakan tugas-tugas ini, ngapalkan pemujaan mantra, udah jadi mangku dia gitu. Artinya Prof, banyak melihat memang banyak penari-penari di Bali ini memang ya, jadi ada Prof. banyak ya. Itu yang membedakan antara penari Bali katakanlah dengan penari dari daerah luar itu Prof. Ya. Kalau di Bali itu ada nilai spiritualnya yang sangat kental gitu Prof. Betul, nilai spiritualnya sangat kental, dan juga itu menjadi contoh dari bagaimana seorang penari diikat oleh kepentingan sosial di mana dia berada. Nah, ketika dia mengabdi pada satu masyarakat, masyarakatnya memerlukan dia untuk jadi pendeta atau pemangku, dia sudah bisa melihat bahwa orang ini sudah berhak karena sudah mepinten, jadilah dia pemangku. Karena penari juga biasanya di Bali ngayah ya Prof. Ngayah. Kayak pada sesunan gitu ya. Betul, itulah memang kehebatan dari perjalanan spiritual seniman di Bali. Bukan saja penari, tapi semua seniman itu mempunyai tahapan pengalaman spiritual seperti itu. Apalagi kalau misalnya nari topeng atau jadi dalang itu. Apalagi dalang. Itu lebih. Ya, dalang itu memang. Tapi kalau pertanyaannya yang biasa gini, kita kan sudah semakin modern Bali sudah semakin modern, globalisasi. Apakah Prof melihat hal itu semakin berkurang tidak, atau orang lunas taksunya datang, atau malah bertambah? Malah bertambah ya Prof? Malah bertambah karena penarinya semakin banyak sekarang. Oh gitu ya? Ya, penari topeng pajagan pamannya. Sekarang di desa-desa itu bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Itu. Nah, jadi itu artinya mereka menjadi penari itu lalu mau binten, setelah itu tahapan berikutnya dia akan jadi pengayah spiritual. Ya, pemain-pemain bonres namanya banyak yang sudah meningkat statusnya di masyarakat menjadi pemangku gitu. Gitu. Jadi kekuatan taksu itu gitu ya. Luar biasa itu kalau kita justru semakin modern kita semakin banyak. Iya, itu artinya bahwa modernisasi itu tidak berjalan lurus dengan westernisasi. Tetap saja kita menjadi Bali gitu. Ya, pendalaman budaya Bali itu menjadi satu hal yang sangat dihayati oleh para seniman kita di pulau ini gitu. Oke Prof, tentang buku lagi. Ada lagi mau menerbitkan novel mungkin Prof? Iya, saya sekarang ini sedang menyelesaikan 2 buku lagi. Yang satu puisi berjudul Kumpica. Artinya kumpulan puisi tentang Ca. Nah, jadi kalau orang membaca puisi itu dia tahu bagaimana perkembangan Keca, pukulan-pukulan suara Keca, lalu tokoh-tokoh Keca, semuanya dari sana. Ya. Nah, yang novelnya yang sedang saya selesaikan sekarang, naskahnya itu berjudul Satu Kapal Dua Cinta. Ini romantisme berarti? Roman tentang dua pasangan yang terjadi ketika kita tur ke Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Barat sama Nusa Tenggara Timur. Jadi ada peristiwa ya cinlok lah. Ya, cinta lokasi. Tapi masih juga berkaitan dengan seni juga. Oh iya, itu saya kan tidak mau keluar dari itu karena memang maksudnya mencoba mencari dimensi lain. Bagaimana menyajikan peristiwa kesenian ini, peristiwa kehidupan seniman ini dalam karya-karya yang berbeda daripada hanya buku biasa saja. Ini kan kita buat dalam satu nuansa sastra itu, mudah-mudahan nanti ada yang bisa dilakonkan dalam pertunjukan, didramakan, difilmkan, itu kan sangat mungkin itu. Gitu. Oh iya. Ya. Jadi tidak hanya berhenti pada buku, ya, tapi juga ini, Prof ya. Ya. Tapi ada kritik sosialnya enggak di sini, Prof? Kalau misalnya kita bicara. Saya ada karena di dalam buku ini ada satu hal yang saya tampilkan, yaitu ada peranan seorang Cina yang hidup di Bangli, dia lahir di Kintamani, tetapi merasa terpanggil untuk ikut memberikan support kepada kehidupan kesenian tradisional dengan memberikan hadiah kepada penari ini. Nah, itu kritiknya adalah bahwa selama ini kita yang notabene atau katakanlah banyak yang menyuarakan anti Cina, itu sesungguhnya tidak perlu kita besar-besarkan, karena masyarakat keturunan Tionghoa di Bali itu mereka sudah menganggap dirinya tidak lagi orang Cina tapi orang Bali. Ya. Nah, oleh karena itu mereka merasa hidup di Bali, akan mati di Bali, dan ikut bertanggung jawab terhadap pertumbuhan budaya Bali itu sendiri. Ini saya ungkapkan di sini. Ya. Jadi
ada kritik sosial juga ya untuk mengingatkan kita bersama bahwa jangan urusan keturunan apa gitu ya, tapi memang sudah ada di Bali, memang tentang Bali yang dan kenyataannya mereka seperti itu. Kenyataannya seperti itu ya. Coba lihat di Belah Batu, di Kintamani, di Batu Riti, di Pupuan banyak sekali, bahkan di dekat kita di Wangaya umpamanya, Cina itu tidak lagi mereka menganggap dirinya orang Tionghoa, dia orang Bali gitu. Nah, ini yang luar biasa kita di Bali, wujud nyata toleransi dari para leluhur kita dalam menerima masyarakat luar untuk menjadi keramu Bali di sini. Baik. Terima kasih Prof atas waktunya dan bercerita ya tentang buku-buku yang sudah diterbitkan. Ternyata beliau juga adalah seorang penulis novel, kemudian penulis buku puisi yang sangat produktif, tapi tidak lepas dari persoalan kesenian, kebudayaan, bahkan ada kritik-kritik juga yang tetap produktif ya Prof ya, tetap sehat dan terima kasih bisa memberikan warna baru bagi tradisi seni dan ada yang ada di Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Prof Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.